Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Septi Nabila Solin dari kelas C. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Antropologi Hukum. Baik, saya akan memulai menjawab pertanyaan pertama, yaitu jika ada perselisihan berupa kasus tanah ulayat, solusi apa yang dapat Anda berikan berdasarkan sudut pandang antropologi hukum? Dalam kasus sengketa tanah ulayat, antropologi hukum dapat memberikan solusi dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek budaya, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut. Salah satu solusi yang dapat diberikan adalah melalui proses non-ligitasi, di mana proses non-ligitasi ini dilakukan dengan cara itikat baik, dengan adanya musyawarah, dan dilakukan secara di luar pengadilan atau hukum, di mana proses ini dapat dilakukan dengan adanya pendekatan melalui mediasi berbasis budaya, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat duduk bersama dengan mediator atau pihak ketiga yang memahami budaya dan tradisi lokal untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Pendekatan mediasi ini juga memungkinkan penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan mempertimbangkan norma-norma budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, sehingga mediasi ini merupakan cara penyelesaian yang sangat diharapkan dapat menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terjadi di masyarakat secara adil. Hal ini disebabkan karena proses mediasi merupakan proses musyawarah antara pihak bersengketa, sehingga jika mediasi membuahkan hasilnya adalah saling menguntungkan para pihak yang bersengketa. Selanjutnya itu ada proses ligitasi, di mana proses ligitasi ini proses penyelesaian tanah ulayat dengan membawa permasalahan sengketanya ke jalur hukum. Proses penyelesaian melalui pengadilan yang dilaksanakan dengan proses ini dilakukan dengan proses beracara, di mana pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya, dilaksanakan dan ditentukan oleh hakim. Ligitasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari proses ligitasi yang dibawa ke pengadilan ini yaitu adanya keputusan yang menyatakan adanya pihak yang kalah dan pihak yang menang. Baik, pertanyaannya nomor 2, menurut Anda melalui metode pendekatan seperti apa yang tepat dalam menyelesaikan kasus perselisihan antar etnis yang pernah terjadi di Indonesia? Sertakan dengan contoh kasus. Baik, dalam menyelesaikan kasus perselisihan antar etnis di Indonesia, pendekatan antropologi hukum dapat menjadi metode yang tepat, di mana pendekatan ini memungkinkan untuk memahami konflik dari sudut pandang budaya, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut. Contoh kasus yang relevan yaitu konflik antara etnis Dayak dan etnis Madura di Kalimantan Barat, di mana proses penyelesaiannya dapat dilakukan dengan model sinergi integratif berupa mediasi dan rekonsiliasi dengan mengedepankan budaya musyawarah dan mufakat yang dipilih sebagai jalan tengah oleh pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan dan perselisihan yang terjadi di antara kedua etnis tersebut. Penyelesaian konflik antar etnis Madura dan etnis Dayak atau dikenal dengan konflik sempit pada tahun 2001 melibatkan berbagai pendekatan, di mana pendekatan ini melibatkan campur tangan pemerintah, aparat keamanan, dan upaya mediasi antar suku untuk mencapai perdamaian. Selain itu, pendekatan ini juga melibatkan upaya rekonsiliasi, pembangunan dan kepercayaan antar suku, dan pemberian kompensasi kepada korban yang berkonflik. Dalam penyelesaian perang sampit, pemerintah sendiri menerapkan cara untuk mengevakuasi warga dan meningkatkan keamanan dengan mengadakan rehabilitasi mental dan menangkap para provokator yang menjadi sumber penyebab konflik sampit ini terjadi. Selain itu, pendekatan ini juga memperhatikan aspek
keadilan dan hak asasi manusia dalam penyelesaian konflik tersebut. Baik, pertanyaan nomor 3. Ulas satu proses sengketa dan penyelesaiannya yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Adapun kasus yang saya angkat yaitu proses penyelesaian mahar berhutang pada masyarakat Mandailing di Sumatera Utara. Pada masyarakat etnis Mandailing, mahar disebut sebagai tuar. Perkawinan dengan mahar berhutang pada dasarnya di masyarakat Mandailing dilakukan karena adanya perkawinan marlojong atau kawin lari. Praktik kawin lari ini disebabkan karena adanya ketidaksetujuan orang tua baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan sehingga mengharuskan si laki-laki dan si perempuan melakukan kawin lari. Mahar berhutang hanya sebatas jalan keluar agar perkawinan tetap dapat dilaksanakan, walaupun perkawinan seperti kawin lari tersebut bukan sesuatu yang dikehendaki oleh adat. Namun dalam perkembangan selanjutnya, mahar berhutang bukan lagi sebagai jalan keluar basa-basi atau menggambarkan sesuatu yang tidak real. Faktanya, mahar berhutang itu bagi para istri adalah hak penuh bagi mereka yang harus ditunaikan oleh suaminya. Sehingga terdapat dua pola tuntutan dalam mahar berhutang tadi. Yang pertama, istri menuntut pelunasan mahar berhutang ketika terjadi perceraian. Perceraian seperti yang saya baca di dalam jurnal tersebut dapat terjadi karena adanya perselingkuhan sehingga mereka harus bercerai, sehingga si pihak suami harus melunasi hutang mahar tersebut kepada pihak si istri. Yang kedua yaitu istri menuntut pelunasan sewaktu keduanya masih berada dalam ikatan perkawinan atau belum melakukan perceraian, di mana hal ini menunjukkan bahwa tuntutan pelunasan mahar berhutang pihak suami kepada laki-laki bukan saja terjadi karena perceraian, tetapi juga terjadi kepada pasangan yang belum bercerai, di mana informasi yang saya dapatkan di jurnal tersebut menjelaskan bahwa tuntutan untuk membayar mahar berhutang adalah senjata bagi para istri jika terjadi pertengkaran. Dasarnya, mahar berhutang ini juga memiliki tujuan positif bagi masyarakat Mandailing, yaitu sebagai pengikat hubungan rumah tangga antara suami dan istri agar tetap bersama selamanya. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa mahar berhutang adalah sumber konflik yang tidak hanya melibatkan suami istri tetapi juga melibatkan dua keluarga besar. Mahar berhutang ini menjadi masalah jika terjadi perceraian sebelum mahar tersebut terbayarkan. Ketika mahar berhutang melahirkan konflik, maka jalan keluar yang ditempuh adalah 3 model penyelesaian. Yang pertama, istri atau pihak perempuan memaafkan hutang mahar pihak si laki-laki atau suaminya. Yang kedua, membawa kasus ke pengadilan agama bersamaan dengan gugatan perceraian. Yang ketiga, pihak istri mengadukannya ke pihak Kahangi Topotan yang selanjutnya diselesaikan melalui mekanisme adat. Namun adat tidak secara spesifik menjelaskan hukuman atau jenis hukuman yang akan diterapkan kepada si suami. Namun pastinya hukuman moral sosial akan diperoleh suami dan keluarganya jika tidak menyelesaikan kasus mahar berhutangnya kepada pihak si perempuan. Dalam penyelesaian konflik mahar berhutang ini tidak hanya dilakukan melalui jalur adat atau musyawarah, tetapi dapat juga dilakukan lewat pengadilan agama, di mana pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus mahar berhutang yang telah tercantum pada undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mendefinisikan pengadilan agama sebagai salah satu tempat kekuasaan kehakiman untuk masyarakat yang memeluk agama Islam yang mencari keadilan beragamanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu.